Sebagai mahasiswa hukum, magang adalah salah satu kewajiban kami. Nah, di sini kami ditempatkan di kantor Tohiruddin Siregar, SHI sebagai pengacara. Untuk itu kami harus mampu membuat surat kuasa, gugatan, jawaban replik, pembuktian, kesimpulan, serta menjadi kesimpulan bagi kami untuk mengetahui bagaimana seorang advokat pendamping kliennya dalam menangani perkara, baik perkara di perdata dan juga perkara di pidana. Dan kami sebagai mahasiswa hukum, magang adalah salah satu Di sini kami membaca Di perkara sini yang kami telah ditempatkan selesai ditangani di oleh kantor Bapak Tohiruddin Tohiruddin selaku Siregar, pengacara. SHI Nah, di sebagai sini kami pengacara. membaca perkara Untuk itu kami gugat maupun harus mampu membuat perkara isbat surat nikah. kuasa, Nah, di sini kami melihat gugatan, apa saja jawaban yang telah replik, dilampirkan pembuktian, oleh kesimpulan, pihak yang serta berperkara, yaitu mulai dari surat kuasa menjadi khusus, kesimpulan bagi kami ada juga surat gugatan, mengetahui resepsi, bagaimana replik, seorang advokat dan pendamping klien lain-lain dalam yang menangani telah perkara, disediakan baik oleh perkara di para pihak yang perdata berperkara. dan juga perkara di pidana. Dan kami kemudian setelah itu kami merapikan berkas klien yang telah kami baca dan berkas klien yang sudah selesai perkaranya, dan kami akan membereskan dan merapikan kembali ke tempat semula yang berada di kantor Bapak Tohiruddin Siregar, SHI. Setelah itu kami melanjutkan mengelilingi kantor Pengadilan Agama Padang Sidimpuan yang berada di kompleks perkantoran di Spirok tepatnya. Nah, di sini kami memasuki pengadilan dan membaca tata tertib, kemudian para mediator dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan baik. Kemudian kami melanjutkan membaca struktur, adapun juga visi misi dari Pengadilan Agama Padang Sidimpuan dan juga bagan-bagan yang terletak di dinding pengadilan tersebut. Nah, setelah ini kami diajak oleh Bapak pengacara untuk memasuki ruang mediasi untuk membahas bagaimana pembuatan surat kuasa. Dan di sini kami juga ditemani oleh rekan beliau yaitu Pak Wiratto. Jadi yang lagi praktek advokat, jadi yang perlu kita sampaikan dalam pembuatan surat kuasa, karena harapan kita nanti adik-adik keluar dari sini setidaknya sudah bisa untuk membuat surat kuasa. Yang pertama dalam pembuatan surat kuasa mengenai identitas dari para pihak atau si pemberi kuasa. Di situ harus tercantumkan nanti nama dengan jelas, kalau ada di alias kita sebutkan aja aliasnya, kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian pendidikan terakhir, pekerjaan, kemudian di mana dia tempat tinggal. Ya, kemudian sekarang ini ada alamat elektronik, bisa melalui email kita buatkan di situ ataupun nomor HP. Itu legal ya, sesuai Perma Nomor 7 tahun 2022. Nah, kemudian di dalam surat kuasa itu harus kita terangkan kapasitas kita itu sebagai apa, tujuan daripada surat kuasa itu kemana, misalnya mengajukan gugatan ke pengadilan agama misalnya, sampai mana kita, misalnya dalam pembuatan gugatan, mendaftarkan gugatan, kemudian dalam replik, kesimpulan, kemudian untuk menghadapi persidangan. Itu harus kita jelaskan di dalam surat kuasa. Ketika di dalam surat kuasa kita tidak sebutkan apa kapasitasnya, bisa nanti ketika pihak lawan membantah ataupun keberatan, maka ketika misalnya kita tidak disebutkan di situ dalam pembuatan replik, bisa di kelemahan kita nanti. Ketika pihak lawan keberatan, maka tidak ada kapasitas kita di situ karena tidak disebutkan di dalam surat kuasa. Makanya dalam pembuatan surat kuasa itu kita harus hati-hati dan jeli. Kita lihat dulu apa saja kepentingan yang harus kita jalankan di dalam. Seperti itu kira-kira.
membuat dokumentasi yang dalam komunikasi biasa istilahnya itu ada proses mediasi ini biasa kalau mediasi ya kan masalah pribadi tertutup memang sangat kuasa hukumnya nggak bisa dulu kan. Kemudian kami melanjutkan belajar membuat surat gugat cerai talak dan cerai gugat. Nah, di sini kebetulan kami bersama Kak Murni melayani klien yaitu dengan membuat surat gugatan. Nah, yang pertama untuk membuat surat gugatan adalah nama, nik, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan dan pekerjaan, dan serta tempat tinggal. Kemudian dalam surat itu melawan siapa yang akan dilawannya. Setelah itu bahwa dicatatkan juga di situ kapan mereka menikah, status mereka, kapan mereka menikah, apa saja masalah rumah tangga yang mereka tangani, kemudian siapa juga saksi, kemudian di situ puncak perselisihan dan bahwa permohon dan termohon itu sudah pernah nggak didamaikan, dan kemudian jika tidak didamaikan maka pemohon akan menggugat. Dalam surat juga terdapat primer dan subsidiar. Nah, itu bagian-bagian dari cara pembuat surat gugatan. Dan di sini kami juga belajar men-scan putusan pengadilan ataupun perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Padang Similituan, baik perkara perdata. Dan di sini saya bersama rekan teman saya Rizka men-scan data dan akan siap disimpan dan di draft di tempat penscanannya. Dia di situ ya, Dek? Nah, di sini juga kami menemani dan mendampingi Bapak Tohiruddin selaku pengacara ke pengadilan agama yang berada tepatnya di Kota Gunung Tua, yaitu menangani perkara isbat nikah. Di sini kami belajar juga bagaimana Bapak Tohiruddin melayani para kliennya.